Halo, perkenalkan nama saya Setiafiki Abdiansa dengan NIM 116230074 dari kelompok 6 dari kelas MGB. Perkenalkan, nama saya Veter dengan NIM 116230024 dari kelompok 6 kelas MGB. Perkenalkan, nama saya Revkin Adiandi Putra dari kelompok 6 kelas Mater MGB. Halo, perkenalkan, saya Glenn Muhammad Zafir dengan NIM 116220076. Saya berasal dari kelompok 6 kelas MGB. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zabila Aska dengan NIM 116230094 dari kelompok 6 kelas MGB. Oke, di sini kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa orde tunggal, dan kita akan melihat contoh permodelan dari persamaan diferensial biasa orde tunggal ini. Nah, di sini kita memisalkan kita memiliki dua buah tangki T1 dan T2 yang masing-masing berisi 100 galon air. Pada awalnya air di T1 adalah air murni, sementara di T2 mengandung 150 pon pupuk yang dilarutkan. Selanjutnya air dan pupuk ini dicampurkan di antara kedua tangki dengan laju 2 galon per menit. Nah, kita di sini disuruh untuk mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan agar cairan bersirkulasi antara kedua tangki sehingga T1 mengandung setidaknya setengah dari jumlah pupuk yang tertinggal di T2. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini kita dapat melihat dari skema ini dan diagram ini. Nah, di skema ini kita bisa melihat bahwasanya dua tangki yang terhubung itu memiliki aliran pupuk di antara mereka. Nah, cairan yang mengalir dari T1 ke T2 atau sebaliknya itu memiliki laju 2 galon per menit. Nah, aliran ini mempertahankan distribusi pupuk di antara kedua tangki. Selanjutnya, grafik ini menjelaskan antara perubahan konsentrasi pupuk pada Y1 untuk T1 dan Y2 untuk T2 seiring waktu T. Sumbu horizontal menunjukkan waktu, sedangkan sumbu vertikal itu menunjukkan konsentrasi pupuk di dalam satuan tertentu. Selanjutnya kita dapat memodelkan dari permasalahan tersebut menjadi persamaan diferensial untuk konsentrasi pupuk di T1 dan T2 dinyatakan sebagai berikut. Y1 aksen sama dengan min 0,2 Y1 ditambah 0,2 Y2. Y aksen 2 sama dengan 0,2 Y1 dikurang 0,2 Y2. Nah, setelah itu kita dapat menulis persamaan tersebut di dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, matriks ini kita namakan sebagai matriks A. Nah, selanjutnya kita dapatkan solusi umum yaitu sebagai berikut. Y sama dengan XE pangkat delta T, atau Y aksen sama dengan delta XE pangkat delta T sama dengan A dikali XE pangkat delta T. Dengan memasukkan solusi eksponensial ke dalam persamaan diferensial tadi, kita dapat memperoleh bentuk yaitu AX sama dengan delta X. Nah, di mana persamaan nilai eigen ini digunakan untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Nilai eigen dan faktor eigen ini nantinya akan membantu kita untuk menentukan solusi dari sistem tersebut. Jadi di slide ini kita membahas tentang solusi sistem persamaan diferensial linear homogen dengan menggunakan prinsip superposisi di kondisi awal. Jadi pada bagian ini dijelaskan bahwa terdapat dua nilai agen, yaitu lambda 1 sama dengan 0 dan lambda 2 sama dengan min 0,04. Dengan dua eigen faktornya, yaitu buat X1 itu sama dengan matriks 11, terus buat yang X2 itu matriks 1 min 1. Selanjutnya dengan menggunakan prinsip superposisi, kita dapat menentukan solusi umum untuk sistem tersebut, yaitu Y sama dengan C1 X pangkat 1
eksponen lambda 1 T ditambah C pangkat 2 X pangkat 2 E pangkat lambda 2 T sama dengan C1 matriks 11 ditambah C2 matriks 1 min 1 E pangkat min 0,04 T. Di sini C1 dan C2 adalah konstanta yang perlu ditentukan dengan kondisi awal. Dengan kondisi awal untuk menentukan konstanta C1 dan C2 itu menggunakan Y sama dengan 0 matriks 0 150 yang menunjukkan tidak ada pupuk di tangki T1 dan 150 di tangki T2. Dari sini kita peroleh C1 sama dengan 75 dan C2 sama dengan min 75. Dengan mensubstitusikan nilai C1 dan C2 yang diperoleh, solusi akhirnya menjadi Y sama dengan 75 matriks 11 min 75 matriks 1 min 1 eksponen pangkat min 0,04. Selanjutnya pada slide ini itu dijelaskan proses menemukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial linear yang ada. Yang pertama itu kita diketahui nilai eigen atau nilai lambdanya dari matriks A dengan menyelesaikan persamaan determinan dalam kurung A min lambda I sama dengan 0. Di sini matriks A itu sama dengan min 0,02, 0,02, 0,02, min 0,02. Sehingga persamaannya menjadi min 0,02 min lambda kuadrat min 0,02 pangkat 2 sama dengan 0. Yang dapat disederhanakan menjadi lambda dalam kurung lambda plus 0,04 sama dengan 0. Sehingga solusi dari persamaan ini lambda 1 sama dengan 0 dan lambda 2 sama dengan min 0,04. Terus selanjutnya setiap nilai eigen kita mencari vektor eigen terkait yang tidak identik dengan 0. Vektor eigennya untuk lambda sama dengan 0 dan lambda sama dengan min 0,04 itu diperoleh persamaan A min lambda I sama dengan 0. X sama dengan 0. Untuk lambda sama dengan 0 persamaannya menjadi min 0,02 X1 ditambah 0,02 X2 sama dengan 0. Untuk lambda sama dengan min 0,04 itu persamaannya min 0,02 ditambah 0,04 X1 ditambah 0,02 X2 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya itu setelah menemukan nilai eigen dan vektor eigen yang terkait, solusi umum sistem persamaan dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor eigen tersebut dengan koefisien eksponensial yang sesuai dengan nilai eigen. Jadi pada slide ini menjelaskan tentang proses perubahan konsentrasi pupuk dalam dua tangki, yaitu T1 dan T2 yang memiliki fungsi eksponensial. Dalam slide ini terdapat dua fungsi Y1 dan Y2 yang menggambarkan perubahan konsentrasi dalam dua tangki. Fungsi Y1 itu sama dengan 75 min 75 eksponen pangkat min 0,04 T menunjukkan perubahan dalam tangki T1. Dan fungsi Y2 sama dengan 75 ditambah 75 eksponen min 0,04 T menunjukkan perubahan dalam tangki T2, yaitu yang garis atas atau upper curve, terus yang T1 itu garis bawah atau lower curve. Terus dijelaskan alasan fisik mengapa kurva terlihat simetris saat mendekati batasan umum yaitu 75 lb. Ini berkaitan dengan bagaimana aliran dan percampuran pupuk dalam tangki mengarah ke kondisi kesetimbangan di mana kedua tangki mencapai konsentrasi 75 lb. Jika awalnya T1 berisi 100 lb pupuk dan T2 berisi 50 lb, maka T1 itu harus mencapai setengah dari total pupuk atau 50 lb. Di mana diketahui bahwa Y1 sama dengan 50, sehingga 75 min 75 eksponen pangkat min 0,04 T sama dengan 50. Dengan menggunakan persamaan E pangkat min eksponen pangkat min 0,04 T sama dengan 1/3, maka T sama dengan ln 3 per 0,04 itu sama dengan 27,5 menit. Berdasarkan perhitungan di atas, disimpulkan bahwa waktu yang diperlukan agar cairan dapat bersirkulasi dan mencapai kesetimbangan konsentrasi antara kedua tangki adalah 27,5. Diketahui di soal bahwa DC1 per DT sama dengan min 0,02 C1 plus 0,02 C2 dan DC2 per DT sama dengan 0,02 C1 min 0,2 C2. Jadi langkah awal dalam pengerjaan soal ini yaitu menyusun matriks sistem yang dimana
DC1 per dt, DC2 per dt sama dengan dilihat dari yang diketahui di awal, jadi ditaruh di bagian yang atas yaitu min 0,02 sama 0,02 dan DC2 per dt yang matriks bagian bagian bawah yaitu 0,02 min 0,02 dan di sini ada matriks C yaitu C1 sama dengan C2, lalu lakukan permisalan di mana DC per dt sama dengan AC yang dimana C sama dengan matriks C sama dengan C1 C2 dan matriks yang A yaitu min 0,02 dan 0,02 min 0,02. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mendapati soal tadi, kita didapatkan matriks A itu sama dengan min 0,02 sama min 0,02. Nah, untuk mencari nilai eigen terus mengurangkan matriks A ini dengan lambda dan I, di mana lambda ini merupakan lambang dari nilai eigen dan I ini merupakan lambang dari faktor eigen. Maka kita dapat persamaan dapat matriks seperti ini. Min 0,02 dikurang min lambda terus 0,02 terus 0,02 min 0,02 dikurang min lambda. Nah, kenapa di sini dikurang lambda? Karena ini merupakan matriks identitas. Karena kita tadi untuk mencari nilai eigen dan faktor eigen itu kita harus dikurang dengan nilai eigen sama matriks identitas. Nah, selanjutnya setelah didapatkan matriks ini, kita mencari determinan dari matriks A dikurang lambda I. Nah, maka didapatkan persamaan ini. Min 0,02 dikurang lambda, min 0,02 dikali min 0,02 dikurang lambda dikurang 0,02 dikali 0,02. Maka kita dapat persamaan lambda kuadrat ditambah 0,04 sama dengan 0. Dari sini kita mendapatkan nilai eigen yang pertama itu adalah 0 dan nilai eigen yang kedua itu 0,04. Jadi setelah kita mencari nilai nilai lambda 1 sama lambda 2-nya, terus kita pakai persamaan yang tadi. Cuman tadi nilai lambdanya itu kita masukin nilai yang lambda 1 yang udah kita cari yaitu 0. Ini jadinya min 0,02 min 0, 0,02 min 0,02 min 0. Dalam kurung V1 V2 sama dengan 0. Itu hasilnya nanti min 0,02 V1 plus 0,02 V2 sama dengan 0. 0,02 V1 min 0,02 V1 sama dengan 0. Maka V1 sama dengan V2 vektor eigennya itu sama dengan 1, 1. Terus selanjutnya kita pakai yang lambda 2 yaitu min 0,04. Itu vektornya min 0,02 ditambah 0,04, 0,02 min 0,02 ditambah 0,04. V1 V2 sama dengan 0. Hasilnya itu 0,02 V1 ditambah 0,02 V2 sama dengan 0. 0,02 V1 ditambah 0,02 V2 sama dengan 0. Maka V1 sama dengan min V2. Terus vektor eigennya jadinya 1 min 1. Nah, untuk mencari solusi umum kan kita sudah mendapatkan persamaan vektor eigen 1 sama 2. Vektor eigen 1 sama dengan V1 sama dengan V2 atau 1,1. Sedangkan vektor eigen 2 V1 sama dengan min V2 atau 1, min 1. Nah, kita masukin rumus solusi umum langsung. C1 kali T sama dengan C1 kali 1 kali E pangkat 0 kali T sama dengan ditambah C2 kali 1 kali E pangkat min 0,04 T. C2 nya 1 sama min 1 jadi didapatkan dari persamaan eigen 2. Terus kita masukin ke kondisi awal. Kondisi awal kan C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 150. Maka kita langsung masukin 0 sama dengan C1 kali 1 ditambah C2 kali 1. Sedangkan 150 pada C2 1 min 1. 0 sama dengan C1 tambah C2. Terus pada C2 150 sama dengan C1 min C2. Terus kita menyelesaikan sistem persamaannya. C1 tambah C2 sama dengan 0, C1 min C2 sama dengan 150. Maka 2C1 sama dengan 150, C1 sama dengan 75, sedangkan C2 sama dengan min 75. Lalu untuk solusi akhir dapatkan yaitu ini. Setelah menyelesaikan penyelesaian sistem persamaan diferensial, diperoleh solusi untuk C1T sama dengan 75 kurang 75 eksponensial pangkat minus 0,04 T gram per liter.
Untuk C2 didapatkan C2T sama dengan 75 tambah 75 eksponensial pangkat minus 0,04 T gram per liter. Lalu setelah didapatkan solusi akhir, dilakukanlah analisis untuk T mencapai tak hingga. Yaitu saat T mencapai tak hingga, dapatkanlah eksponensial pangkat minus 0,04 T didapatkan sama dengan 0. Sehingga C1 tak hingga sama dengan 75 kurang 75 dikali 0 sama dengan 75. Untuk C2 tak hingga didapatkan 75 ditambah 75 dikali 0 sama dengan 75. Lalu didapatkanlah kesimpulan yang pertama, sistem bergerak dari kondisi awal 0 dan 1 untuk C1 sama dengan 0 dan C2 sama 50 menuju kesetimbangan. Lalu ada konsentrasi kesetimbangan didapatkanlah 75 dari hasil kedua ini. Lalu didapatkanlah kecepatan mencapai kesetimbangan itu didapatkan tergantung oleh eksponensial pangkat minus 0,04 T-nya. Lalu didapatkan total massa teoria dalam sistem tetap konstan, yaitu 75.